Ziyun juga tercengang. Tidak ada yang akan mengerti betapa bahagianya dia ketika lelaki tua di buku itu memarahinya. Tapi, tidak ada jiwa naga. Ziyun dengan panik membolak-balik gulungan tabung batu giok. Beberapa menunjukkan siluet, beberapa bayangan naga. Dia tidak tahu berapa banyak leluhur yang berteriak. Tetapi dia tidak mendapat tanggapan. Ziyun, jangan dibalik lagi. Pada saat itu, keempat orang itu sepertinya telah kehilangan semua kekuatan mereka. Ziyun lumpuh dan menangis karena sakit kepala. Ribuan kekuatan sihir hari ini tetap saja. Saya tidak melihat jiwa leluhur kita. Monster Sovereign melangkah maju dan menghibur dengan lembut. Setidaknya, kebijaksanaan nenek moyangmu masih ada. Meninggalkanmu dengan harta seperti itu. Qin Yichen tetap diam untuk waktu yang lama perlahan bangkit. Menarik napas dalam-dalam. Begitu banyak cheat kekuatan sihir. Saya ingin mempelajarinya selama beberapa tahun. Menyimpannya, mengeluarkannya. Ziyun 3 orang melakukannya. Tiba-tiba, Qin Yichen memandang sedikit ke arah Monster Sovereign. Tetapi sebelum dia berbicara, dia melihat bahwa yang terakhir menggelengkan kepalanya berkata sambil tersenyum. Koleksi berbagai ras adalah rahasia semua ras. Aturan ini tidak bisa dipatahkan. Anda tidak dapat memerintah untuk leluhur. Qin Yichen benar-benar berpikir, apakah ada koleksi yang cocok untuk monster race, yang bermanfaat bagi monster sovereign? Tapi monster sovereign mengatakan bahwa masuk akal jika dia tidak dapat membuat keputusan untuk leluhurnya, juga tidak dapat melanggar aturan True Dragon. Tetapi, Qin Yichen memikirkan perawatan monster sovereign di sepanjang jalan. Bukankah senior mengatakan bahwa dia sudah tua dengan keluargaku? Ngomong-ngomong, aku juga harus bertanya pada leluhurmu memikirkan hal ini. Qin Yichen berbisik, dan berkata dengan lantang. Leluhur aktif, Monster Sovereign Senior, teman True Dragon saya. Datang ke sini bersama Yichen hari ini, bisakah leluhurnya baik hati? Suara itu bergema, tetapi tidak ada yang menjawab. Qin Yichen sedikit tidak berdaya. Apakah ini persetujuan atau penolakan? Atau, tidak ada leluhur yang bisa menjawabnya? Qin Yichen mengambil gulungan tabung giok dan menyerahkannya kepada Monster Sovereign dengan ragu-ragu, tetapi melihat mahakarya cahaya Dewa Tabung Giok, dan menggantinya dengan bayangan naga untuk menggigit tangan giok Monster Sovereign. Monster Sovereign dengan cepat melepaskan dan ketakutan. Sepertinya keluargamu punya aturan di sini. Melihat Qin Yichen menunjukkan kekecewaan, Monster Sovereign senang. Lagi pula, yang pertama mencoba dia mencari kesempatan. Kamu tidak harus seperti ini. Karena saya adalah teman keluarga Anda harus menghormati aturan keluarga Anda. Cepat dan jelajahi tanah etnismu setelah semua hanya 3 tahun. Qin Yichen mengangguk. Begitu banyak harta. 3 tahun tidak cukup untuk dipahami. Anda hanya bisa mengeluarkannya dulu, lalu meditasi. Namun demikian, celah Qin Yichen dapat menyedot gulungan tabung giok ke laut kesadaran. Dan roh primordial peri bangkit dan membaca di udara. Manfaat dari kultivasi ganda tidak diragukan lagi. Bahkan Qin Yichen sekarang dapat roh primordial meninggalkan tubuh. Roh primordial dan akarnya yang sama dengan cabang yang berbeda. Tetapi dapat dibagi menjadi 2 tanpa menunda perilaku tubuh berdaging. Saat mengemasi koleksi leluhur, satu demi satu dalam roh primordial, kemampuan ilahi yang agung, membuat cahaya murid Qin Yichen berkedip, suku saya layak menjadi penguasa langit dan bumi. Warisan semacam ini, meski hanya memahami Tracer, melihat 600.000 ras berbeda, berapa banyak orang yang bisa bersaing denganku? Setelah sekian lama, tingkat pavilion ini kosong, dan tiba-tiba, Bai Chang memperhatikan. Lihat ke sana, ada alur lain. Qin Yichen mendengar berita itu, berjalan ke peron ringan, hanya untuk melihat peron ringan. Selain alur, ada rolete. Sepertinya bisa bermain biola, tapi dia tidak berani bergerak tanpa mengetahui situasinya. Apa maksudmu? Apakah masih ada langit dan bumi di dalam Senge? Mungkin saja, 7 lantai hanya terlihat di luar Senge. Dengan True Dragon The Power of Rache-nya, apakah sulit untuk membuka ruang? Satu-satunya kekhawatiran Qin Yichen sekarang adalah bahwa tingkat pavilion ini telah terkena sihir True Dragon Rache. Dan jika masih mengandung Qian Kun, dengan pangkat dan statusnya, dia memiliki otoritas apakah Anda berhubungan? Coba mengerti. Memikirkan hal ini, Qin Yichen meneteskan darah ilahi dan mengisi alur lagi, hanya untuk melihat meja cahaya. Perlahan-lahan naik garis besar Sekte Naga. Dengan 4 sisi mulut naga Sekte Naga terbuka, menyemprotkan cahaya ilahi. Secara bertahap memadatkan tirai cahaya. Qin Yichen dan yang lainnya saling memandang dan menginjakan kaki di dalamnya. Weng. Keanehan melintasi ruang menggairahkan Qin Yichen. Saya tidak tahu seberapa cemerlang leluhur setelah tirai tipis ini. Tirai cahaya menyebar. Qin Yichen dan yang lainnya berdiri di panggung ilahi persis seperti yang sebelumnya. Melihat sekeliling, itu adalah ruang luas yang penuh dengan puluhan ribu li, dipadatkan oleh cahaya ilahi, dan tidak mungkin untuk melihat di mana itu. Tiba-tiba, alis Qin Yichen yang gagah berkedut. Selang waktu di sini sangat lambat. Sekitar 10% dari dunia luar. Yichen menjadi lebih tertarik pada waktu. Monster Sovereign mau tidak mau merasakan keanehan tempat ini. Dia bisa membuka ruang,
tapi dia tidak bisa melakukannya jika waktu berlalu begitu lambat. Belum lagi luasnya ruang ini. Namun, pemandangan di angkasa membuat Qin Yichen seolah disambar petir, wajahnya bermartabat. Di sini, apakah ini tanah leluhurku? Bintang Qin Yichen bergetar, dan wajah Junyi bahkan menunjukkan sentuhan pucat. Melihat sekeliling, ruang 10.000 zang dibagi menjadi dua baris kandang penjara. Satu baris adalah ras ilahi dan satu baris adalah ras iblis. Vingot Realm itu berbeda, diurutkan secara berurutan, tetapi jumlahnya ribuan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, Vingot telah jatuh, dan bahkan berubah menjadi tulang mati. Vingots itu dipenjara di dalam sangkar, dan bahkan kunci ajaib menembus tulang mereka, membuat mereka tidak mungkin berjuang. Di tengah ruang, ada deretan rak penyiksaan besi cor ilahi, dan Vingot di rak juga telah berubah menjadi tulang mati. Ada juga meja di sebelah setiap rak penyiksaan. Ruang itu sunyi dan tidak berdarah, tetapi sangat rapi, tetapi tetap diam karena takut dilihat semua orang. Bai Chang tiba-tiba bergidik, ini, bukankah tahananmu yang menyiksa Vingot? Qin Yichen tidak berbicara. Dia mendengar teratai merah berkata, dia keluarga ketika memperlakukan musuh memiliki cara seperti itu. Karena fakta di depannya, dia tidak bisa menyangkalnya. Monster Sovereign tetapi mengerutkan kening berkata, aneh, ras ilahi ini semua ras yang sama. Dan ras iblis juga sama. Ras ilahi adalah ras ilahi dari api matahari. Ras iblis seharusnya itu adalah klan iblis matahari yang jahat. Qin Yichen mengerutkan kening. Kedua ras ini, apakah ada kebencian dengan klan saya? Monster Sovereign tidak menjawab, tetapi malah berkata, dan klan Anda, saya tidak tahu apakah ada kebencian. Tetapi kedua ras ini adalah kebencian dunia. Ini bukan kebencian dunia. Singkatnya, seperti api air seperti tidak diperbolehkan. Bai Chang melihat situasinya dan menemukan lagi. Lihat, masih ada catatan di meja ini. Qin Yichen melangkah maju, dan Monster Sovereign mendapat persetujuan dari yang pertama. Letakkan saja lampu pupil ke catatan. Catatan itu adalah gulungan yang dibuat oleh kayu dewa, dan tulisannya ditinggalkan oleh kekuatan dewa, yang tidak terhapus selama bertahun-tahun. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, keterkejutan di mata Qin Yichen tidak bisa lagi ditekan. Hao Tianqi 130.000-9.200 tahun. Pengadilan ilahi Zhou Guang. Kaisar Hao Yao Wulong memimpin percobaan. Ras ilahi Yan Yan dan fusi setan matahari jahat. Dalam catatan selanjutnya, analisis ras ilahi dan garis darah, tulang ilahi dari ras iblis jahat, dan proses pertumbuhannya sangat besar. Namun, catatan ini cukup untuk menumbangkan kognisi Qin Yichen.